Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia serta damai sejahtera. Tahun baru dapat hadiah satu persatu, diletakkan perlahan di atas nampan, memuji nama Tuhan setiap waktu, hidup sederhana menjadi pengharapan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Universal merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Ia membuka mulutnya di tengah umat. Roh kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkannya Tuhan ke dalam hatinya. Ia dihias semarak kemuliaan. Hadir bersama saya Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo, akrab disapa Romo Joy. Apa kabar Romo Joy? Selamat datang. Saya kabar baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik di dunia, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, rasanya masih hangat kalau saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Yesus Juru Selamat lahir di hati kita, dan di tahun baru ini, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetaplah penuh pengharapan. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Joy. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas pengorbanan hidup Putramu bagi keselamatan umat manusia. Engkau menghendaki agar kami rela melaksanakan rencanamu dengan hati yang tulus. Tambahkanlah iman kami agar mampu menjadi silih dan kurban bagi mereka yang membutuhkan, terlebih yang berjuang untuk kehidupan sesama. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai Oase Rohani Katolik ini, dan izinkan saya untuk membacakan bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan kurban yang sama yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak lagi mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka, sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi mula-mula Ia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat,
aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tuhan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan, kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tetapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Joy. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Joy. Romo, dari bacaan pertama hari ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Mergi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, menarik bacaan pertama ini yang diambil dari Ibrani, bab 10 ayat 1 sampai 10, diceritakan bahwa di dalam Taurat itu hanya terdapat bayangan dari keselamatan. Ya, lalu dalam perjanjian baru, keselamatan itu sungguh hadir. Dan tentu hadirnya dalam diri Yesus. Pada waktu itu orang menekankan pentingnya kurban. Entah itu korban bakaran dari lembu, domba jantan, ya, itu dapat digunakan untuk peribadatan yang tentu diharapkan berkenan kepada Tuhan dan bisa menghapus dosa dan menyelamatkan orang itu. Kita jadi ingat kisah-kisah memotong domba, lalu darahnya dileletkan di pintu. Nanti kalau Tuhan lewat, ya di mana pintu ada leletan darah domba itu, keluarga itu akan selamat, gitu ya. Nah, tapi kita ingat istilah dalam Injil Yohanes yang menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba, gitu ya. Jadi Yesuslah yang menjadi anak domba yang menjadi korban untuk menebus dosa. Jadi di zaman now aja masih ada loh ya orang-orang yang percaya kalau mau bangun jembatan misalnya potong kerbau ya. Lalu kepalanya ditanam di situ, daging kerbaunya dimakan bareng-bareng. Atau mau membangun gedung untuk kumpul masyarakat, potong kambing gitu ya. Kepala kambingnya ditanam di situ, kambingnya dimakan bareng-bareng. Atau mau bangun rumah, potong ayam. Ya. Mungkin kepala ayamnya ditanam di situ, di dekat pondasi, lalu ayamnya dibakar atau digoreng dimakan bersama. Konon itu untuk korban kuasa-kuasa yang tidak kelihatan barangkali, supaya selamatlah semuanya ya. Pembangunan lancar dan selamat jembatan, pembangunan lancar gedung kemasyarakatan, pembangunan lancar untuk bangun rumah. Kan itu zaman modern kita juga masih melihat ya, bahwa binatang untuk korban itu untuk silih keselamatan. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi, kan kita masih ingat ya, mungkin saudara-saudari kita muslim masihlah mengadakan idul korban gitu ya, idul adha. Nah, itu kan kisahnya hampir mirip-mirip ya, cuma kalau dia Ibrahim kita Abraham, kalau dia itu Ismail kita Ishak gitu ya. Kan akhirnya Ishak itu nggak jadi korban, tetapi yang jadi korban adalah tetap anak domba yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk Abraham. Jadi gak penting perdebatan Ibrahim atau Abraham, Ismail atau Ishak, yang penting adalah ada korban untuk keselamatan gitu. Nah, sekarang diperdebatkan dulu dan sekarang. Jadi yang dulu atau yang lama itu adalah tentang korban, dan diceritakan oleh surat Ibrani, Allah tidak menghendaki korban yang itu, tapi Allah menghendaki yang mau melaksanakan kehendak Tuhan. Dan ternyata Yesus sendirilah yang menjadi korban itu, karena Yesus telah melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa sampai taat mau wafat, bahkan wafat di kayu salib. Untuk apa? Menjadi tebusan bagi kita manusia yang telah
terjerat dosa. Maka kita ingat kalau dalam perayaan Birkat Hamazon, itu perayaan Yahudi, itu adalah dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tapi itu dibaptis oleh Yesus, kalau boleh dikatakan begitu dalam tanda petik, dalam perjamuan terakhir, dengan mengganti kata-kata yang sampai hari ini maksudnya menjadi kata-kata konsekrasi. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Yesus sendirilah yang menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Maka lagunya kan, Kristus korban cintanya, taat sampai mati. Kristus tebusan kita yang nilainya tinggi. Ya, ini yang baru tuh yang itu. Kalau yang lama itu adalah korban lembu, korban kambing atau sapi, domba, dan lain sebagainya. Kalau ini yang baru adalah ketaatan Yesus kepada Bapa, itu sudah menjadikan korban untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yakni Anda dan saya, termasuk sahabat Oase Rohani Katolik, termasuk Mergi, termasuk Romo Joy, dan sebagainya. Ini yang saya tangkap, Mergi, dari bacaan pertama dari surat Ibrani. Sungguh luar biasa, Romo sudah memberikan inspirasi untuk Mergi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, di mana kalau dulu kurban kepada binatang-binatang, tetapi sekarang langsung Yesus sendiri sebagai kurban yang telah menebus dosa Mergi, Romo Joy, maupun juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Dan Romo melihat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang tadi Romo katakan bahwa sebenarnya di kondisi atau zaman modern ini sebenarnya itu sudah tidak lagi, tetapi di beberapa suku bangsa masih melakukan hal itu. Nah, bila mana kita yang datang kepada tempat atau daerah itu yang masih mempertahankan adat yang lama, kira-kira apa yang menjadi kiat-kiat ataupun yang Romo bisa sarankan agar kita bisa membuka wawasan kepada daerah-daerah yang masih mempertahankan adat seperti itu, Romo? Kan nggak mudah, Romo. Iya. Ya. Tentu kalau tugas gembala adalah mengembalakan umatnya. Tugas Romo ya kepada umatnya yang Katolik, ya. Kita memberitahu sejarah, tradisi, lalu akhirnya sampai kepada teologi korban ini, gitu ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat di mana itu dia bukan pengikut Yesus dan melakukan itu, ya kita hanya bisa hadir dan ikhlas dan biarkan tradisi kearifan lokal itu berjalan. Yang paling penting adalah jikalau engkau orang Katolik, ya tentu lebih baik pakai cara misa atau ibadat pemberkatan. Ya, untuk rumah, untuk kantor, untuk gedung yang akan dibangun. Gitu ya. Ini kan soal menghargai tradisi, tapi juga kepada kita supaya tahu, oh kita ini punya wewenangnya di mana. Oh, wewenangnya hanya untuk mengembalakan umatnya. Kalau kepada umat Katolik ya kita beritahu, bisa kok di gereja Katolik itu ada yang namanya ibadat atau misa untuk pemberkatan. Itu paling bisa mengatakannya itu, Marji. Ya, baik Romo. Senang sekali bahwa kita dalam kondisi yang sekarang ini, bahwa kita mengimani bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua, ya Romo, ya. Ya.
Ya, Romo, kalau kita lihat dari bacaan surat kepada orang Ibrani di sini, apa yang perlu kita perhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa mula-mula ia berkata, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian ia berkata, lihat aku datang untuk melakukan kehendakmu. Nah, mungkin Romo bisa memberikan inspirasi untuk Mercy dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo. Iya, jadi supaya kita ini jangan berdagang lah sama Tuhan, gitu ya. Jadi jangan Tuhan itu disogok pakai korban-korban lembu, lembu yang paling tambun pun, kerbau yang paling mahal harganya pun, gitu ya. Itu ya Tuhan tidak berkenan itu semua. Apalagi kalau sekarang mungkin maksudnya bukan lembu atau kerbau ya. Kolektor sebesar apapun ya, mau lewat QR, ya, kita mau transfer sebesar apapun, kita nggak bisa berdagang sama Tuhan gitu. Buktinya masih khawatir, buktinya masih takut, ya toh, walaupun sudah menyumbang besar gitu ya, menghadapi kehidupan ini, sakit ini, atau usaha ini, nggak bisa gitu ya. Termasuk untuk keselamatan Tuhan nggak bisa disogok pakai seperti itu. Gitu. Tapi yang dikehendaki adalah justru korban diri kita sendiri ini, korban yang hidup ya, mau taat kepada Tuhan dalam melaksanakan hukumnya. Karena hukum yang paling utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita ngomong konteks perjanjian baru itu adalah, kalau Taurat kan 10 perintah Allah. Nah kalau dalam perjanjian baru 10 perintah Allah itu sudah diringkas dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya kira untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu dibutuhkan yang namanya, kalau kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Mau mengikuti apa maunya Tuhan. Dalam konteks mengasihi sesama, ya banyak hal kita memang harus korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, termasuk korban finansial gitu, demi mengasihi sesama. Tapi kan belum sampai mati, mengorbankan darah dan tubuhnya seperti Tuhan Yesus gitu. Jadi cuma diminta korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, termasuk korban sebagian rejeki yang Tuhan telah berikan. Semuanya juga berasal dari Tuhan gitu ya. Itu aja gitu. Sampai kalau bisa bernyanyi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi ketaatan kita kepada Bapa, mau menyembahnya dan mau hidup sesuai dengan tuntunan rohnya, itu yang menyenangkan Tuhan, bukan soal lembu, korban bakaran, dan persembahan uang yang banyak, itu bukan. Itu menurut saya pesan buat kita terkini itu. Baik, Romo Joy, terima kasih yang sudah meneguhkan Sama-sama. untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan bersifat transaksional, tetapi bagaimana kita mempersembahkan hati, jiwa, dan raga kita kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini ya, Romo. Iya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi yang pertama ini dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Joy dan Mercy. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com
atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah Romo Joy, kalau tadi kita sudah banyak mendengar ulasan mengenai bacaan pertama, lalu dalam bacaan Injil Markus hari ini, pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih juga Merji, kalau kita melihat bacaan Injil ini menarik gitu ya. Dari Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Jadi Yesus sedang mengajar, lalu ada orang yang membisiki, bisikan berantai dari luar akhirnya sampai kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Tapi Yesus tidak menanggapi itu secara serius. Oh, mana ibuku, saudaraku? Suruh masuk, suruh masuk. Bukan begitu gitu ya. Tapi Yesus tiba-tiba memberi kata-kata yang di luar dugaan. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Dialah yang melakukan kehendak Bapa. Ya tentu saya bayangin kalau itu Bunda Maria dan para murid yang lain mendengar, kok dia ngomongnya gitu ya? Gitu ya. Tapi itu tidak diceritakan oleh Markus. Tapi akhirnya sampai kepada sebuah pesan. Apa maksudnya ya? Pesan Yesus itu untuk kita. Ya, kalau kita mau lihat Bunda Maria kan juga orang yang nggak tersinggungan, tapi dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Gitu ya. Kalau tersinggungan kan langsung bereaksi gitu ya. Lalu reaksinya ya kata-kata tidak enak dibalas dengan kata-kata tidak enak gitu ya. Kalau Bunda Maria mah enggak menyimpan perkara itu di dalam hati. Itu beberapa kali misalnya Yesus anggur habis, mau apa daripadaku ibu, saatku belum tiba. Itu sebenarnya juga nggak enak. Tapi Mbak Andrea juga menyimpan. Waktu Yesus umur 12 tahun juga hilang tuh. Dicari-cari begitu ketemu di Bait Allah lagi diskusi asik dengan imam di Bait Allah. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Rasanya kan gregetan gitu. Tapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Bukan menjewernya dan memukulnya sambil menyeret dibawa pulang. Itu ibu-ibu yang lain lah itu. Jadi pesannya untuk kita ya, kita ini jikalau kita hidup dengan melaksanakan kehendak Tuhan, kita termasuk bagian dari yang disebut Yesus saudara. Gitu ya. Jadi saudara, walaupun bahasa Sanskertanya itu dari sa dan udara, sa itu artinya satu, udara itu artinya perut gitu ya. Kita tidak harus berasal dari satu perut yang sama, yang disebut dengan saudara kandung, saudara sedara-sedagi. Kita juga nggak harus menjadi saudara dari satu daerah, sesama Bangka, sesama Wonosari, sesama Palembang, sesama Kuntien gitu. Enggak, kita bukan saudara dari sedaerah gitu. Kita juga bukan saudara sebangsa, sama-sama Indonesia gitu. Kalau ketemu di luar negeri lalu waduh kumpul kita orang Indonesia gitu ya. Kita juga bukan saudara sekedar satu partai atau satu kelompok gitu ya. Atau saudara seiman bahkan ya, dari paroki yang sama gitu ya, sama-sama Katolik, enggak. Tapi problemnya melaksanakan kehendak Tuhan atau enggak? Jikalau melaksanakan kehendak Tuhan, apapun daerahnya kita berasal, apapun bangsanya kita berasal, apapun, kita adalah saudaranya Yesus. Bahkan nanti kontrasnya adalah, jikalau karena kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak diterima dalam keluarga kita yang sedara, ya udah jangan takut, kita akan masuk keluarga baru namanya keluarganya Yesus gitu aja. Gitu. Jikalau kita melakukan kehendak
Tuhan, lalu nggak diterima sama teman-teman satu partai, ya udah, jangan merasa terbuang. Kita akan masuk keluarga baru, namanya keluarganya Tuhan Yesus. Itu aja. Jadi jangan takut karena melaksanakan kehendak Tuhan, lalu merasa dijauhi oleh teman-teman, saudara, sahabat, kenalan, lalu merasa terbuang. Masih ada keluarga baru, namanya keluarganya Yesus. Itu aja. Itu menurut saya kontrasnya begitu. Tapi kalau yang semoga kita tidak ditolak di mana-mana karena melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, Romo, sungguh luar biasa di mana dalam bacaan dari Injil Markus ini ternyata jangan kontekstual saja bahwa ibu dan saudara-saudaramu adalah secara fisik, tetapi yang dimaksud di sini oleh Yesus adalah semua yang mengikuti atau menjalankan ajaran Tuhan. Dan sungguh luar biasa tadi Romo juga memberikan teladan Ibu Maria, bahwa Ibu Maria selalu meresapkannya di dalam hati. Dan juga itu merupakan himbauan untuk Merji dan juga ibu-ibu yang ada di dunia ini, Romo, agar tidak mulut yang berbicara saja, tetapi diresapkan di dalam hati apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan tadi ajarannya bahwa kita diharapkan untuk mengajarkan kasih, baik itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan Romo, kalau boleh minta apa yang menjadi benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini, Romo? Ya, kalau benang merahnya dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki korban, itu dari bacaan pertama tadi Ibrani, korban persembahan, tapi yang dikehendaki adalah persembahan diri Yesus yang melaksanakan kehendak Bapa. Nah, sebenarnya ada kata melaksanakan kehendak Bapa. Nah, sementara dalam bacaan kedua atau bacaan Injil dari Markus ini, Yesus juga mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Dialah yang melaksanakan kehendak Bapa. Maka benang merahnya pada melaksanakan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Maka pesan untuk kita adalah, mari kita dengan segala dinamika kehidupan ini, apalagi tahun baru ini kan, ini baru tanggal 24 ya, baru 24 hari di tahun 2023 kita jalankan. Kita masih punya sekitar 50 minggu, ya, sekitar 50 minggu ke depan gitu ya, kira-kira ya, atau 49 minggu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Apalagi menurut pengamat, banyak yang mengatakan tidak terlalu cerah, untuk tidak mengatakan gelap. Karena perang Ukraina-Rusia masih terjadi, krisis energi terjadi, inflasi terjadi, pandemi juga belum sepenuhnya jadi endemi. Lalu di Indonesia sendiri 2024 adalah tahun politik, hangatnya mungkin dari tahun 2023. Unus apapun, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, tempat kerja kita, gereja kita, negara kita. Maka kita harus berani berserah. Nah, berserah itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, itu berarti juga harus melaksanakan kehendak Tuhan. Maunya aku kan sehat tanpa sakit. Maunya aku adalah berhasil tanpa gagal. Maunya aku adalah damai tanpa perang atau ribut-ribut. Maunya aku adalah menang tanpa kalah. Tapi kan itu maunya. Faktanya ada sakit, faktanya ada kegagalan, faktanya ada kekalahan, faktanya ada perang. Ya udah, terima aja bahwa itu menjadi bagian dari kehendak Bapa. Itu ya, semua akan baik-baik aja. Asal kita ini juga punya semangat, sebagaimana semangat Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Semangat Yesus, Bapa kalau boleh piala ini lewat daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jujur, jawab pertanyaan saya, Merji. Kita ini sering ngomongnya
terjadilah padaku menurut kehendakmu, atau terjadilah padaku menurut kehendakku. Halo? Nah, udahlah, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi, gitu ya. Ya, apa yang terjadi, terjadi. Rencana Tuhan itu pasti rencana keselamatan, bukan rencana kecelakaan. Ya. Walaupun rencana Tuhan itu beda sama rencana kita, ya nggak apa-apa. Sebab dalam perikop lain dikatakan, rancanganku bukan rancangan. Itu berarti rencanaku bukan rencanamu. Ya udah, kita serahkan aja pada rancangan dan rencana Tuhan. Ya kalau toh ada hujan, ada pelangi sehabis hujan. Ya gitu aja. Ada problem dan masalah, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gitu ya. Itu harus percaya, asal melaksanakan kepada kehendak Bapa. Jangan maunya sendiri. Gitu. Waktunya juga biar waktunya Tuhan. Jangan memaksakan waktunya kita. Walaupun saya tahu setiap orang tuh bisa gregetan terhadap maunya. Itu kalau belum terwujud. Gitu. Gregetan itu bisa kita minimalisir dengan semuanya kembali kami serahkan kepadamu Tuhan. Nah, kita serahkan aja kepada kehendaknya. Yang terjadi, terjadilah. Itu jadi lebih tenang pikiran, damai hati, dan ya udah. Lebih, kalau orang Jawa tuh pasrah bongkoan. Itu. Kan kita juga ingin mempersembahkan diri kita itu sebagai persembahan yang hidup. Sebagaimana Yesus melaksanakan kehendak Bapa, juga akhirnya mau pakailah diriku dengan segala kesulitannya, tapi tetap taat. Itu Merji yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Romo yang sudah menguatkan Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Di mana kalau tadi yang Romo sampaikan pasrah bongkol kan maksudnya sebenarnya kan kepada kalau kita hanya ingin kehendak kita tapi tidak terjadi, akhirnya nanti kita mengeluh dan sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang terjadi, maka kita akan intinya sabar, tabah dalam menghadapi apa yang terjadi, dan itu akan berdinamika dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat Romo dikatakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, tetapi Tuhan janjikan akan menyertai kita selama-lamanya. Begitu ya Romo ya? Betul, ya. Tapi asal kita taat kepada kehendak. Baik. Taat pada kehendak Bapa di surga. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang disampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Joy atas inspirasinya, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Joy. Sebelum doa penutup, saya punya pantun nih. Ya. Ayo Romo, silakan. Ya, pantun ya. Gurih manis rasa kue sus. Belinya di toko roti Pak Johan. Ibu dan saudara-saudara Yesus yang melaksanakan kehendak Tuhan. Cakep. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih boleh berjumpa melalui media Zoom bersama sahabat Oase Rohani Katolik, dan kami sungguh dikuatkan oleh sabdamu melalui surat Ibrani, juga melalui Injil Markus. Mampukan kami untuk jadi persembahan yang hidup dengan menjalani kehidupan ini taat kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup dengan segala dinamika yang ke depan kami tidak pernah tahu. Kami percaya akan janjimu. Biarlah kami berserah kepada kehendak-Mu yang terbaiklah yang terjadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Aloysius Susilo Wijoyo dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini akan kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Makan sawo dari kampung sawah, rasa manis tak dapat ditanya. Jika kita melaksanakan kehendak Allah, maka kita menyatu dengannya. Salam damai, Tuhan memberkati. Amin.